semuanya, apa kabar kaum rebahan? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yang belum rebahan, ayo rebahan dulu. Kalau udah, mari kita let's go. Saint Elephant Sky Tackle, ucap Lindong. Ini adalah salah satu seni bela diri terbaik di Saint Light Empire dan Lindong secara pribadi mengalami kekuatan seni bela diri ini dalam pertempuran sebelumnya dengan Lee Seng. Bahkan dia sampai mengeksekusi jari surgawi Desolate besar yang dipenjara. Dia harus mengaktifkan jari keempat untuk mengalahkan lawannya. Dari sini, dapat dilihat bahwa Saint Elephant Sky Crumbling Tackle memang sangat kuat. Dari kekuatannya, Saint Elephant Sky Crumbling Tackle benar-benar layak menjadi seni bela diri manifestasi kelas menengah. Bahkan Lin Clan tidak memiliki tingkat seni bela diri seperti itu. Di antara seni bela diri Lin Langtian, itu hanya tangan Kaisar Universal, yang ia peroleh di Manifestation Martial Tablet, dan itu dapat dibandingkan dengan Saint Elephant Sky Crumbling Tackle. Meskipun Lindong sudah memiliki seni bela diri manifestasi bermutu tinggi yang kuat seperti jari surgawi pemenjaraan hancur yang besar, dia tidak keberatan memiliki seni bela diri yang lain. Bagaimanapun, tidak ada yang keberatan memiliki lebih banyak seni bela diri di gudang senjata mereka. Itu karena, semua seni bela diri yang kuat mampu meningkatkan kekuatan bertarung seseorang. Seni bela diri memainkan peran yang sangat diperlukan dalam kemampuan Lindong untuk bersaing dengan Lee Seng, elit tahap manifestasi puncak, dengan kekuatan tahap manifestasinya yang canggih. Karena itu, ketika Lindong melihat manual pelatihan untuk Saint Elephant Sky Crumbling Tackle di tas Qian Kun Lee Seng, matanya menyala-nyala dengan semangat meskipun disiplin diri yang kaku. "Heh, benda ini cukup bagus," ucap Martin kecil. Martin kecil tertawa ketika dia melihat gajah putih, yang diukir dari batu giok putih. Rupanya, dia juga memperhatikan kekuatan seni bela diri ini ketika Lee Seng mengeksekusi sebelumnya. Lindong tersenyum lembut saat ia menggunakan tangannya untuk menggosok giok gajah putih seukuran telapak tangan, yang memiliki keahlian yang sangat indah. Di bawah cahaya, batu giok gajah tampak berkilauan dan tembus cahaya. Karakter misterius melayang-layang di atasnya, memberi orang perasaan aneh tentangnya. "Sepertinya gue telah mengambil seni bela diri yang kuat karena keberuntungan," ucap Lindong. Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sopan santun ya. Dengan sentakan pikirannya, energi mentalnya mulai meluas dan mengalir ke giok gajah putih. Saat ini, satu-satunya seni bela diri manifestasi yang ia miliki adalah jari surgawi terpencil yang mematikan besar. Sedangkan untuk Great Desolate Ocean Splitting Seal, itu hanya bisa dianggap sebagai seni bela diri palsu. Karena itu, dia akan bodoh untuk tidak menerima hadiah yang diberikan Tuhan. Berdengung. Saat energi mental Lindong mengalir ke batu giok gajah putih, suara berdengung aneh dihasilkan di dalam batu giok. Kemudian, kekuatan yang menjijikkan melonjak dan mengusir energi mental Lindong. "Waduh, kenapa nih?" ucap Lindong. Lindong sedikit terkejut oleh peristiwa yang tidak terduga dan mengerutkan alisnya. Dia bisa merasakan bahwa ada segel energi mental di giok gajah putih tersebut. Namun, segel energi mental seharusnya menghilang secara otomatis setelah Lee Seng meninggal di tangannya. Jadi, mengapa giok gajah putih ini masih menolak energi mentalnya? Gumam Lindong. "Aku khawatir segel energi mental di giok gajah putih itu bukan milik Lee Seng," Little Marten menjelaskan setelah melihat lebih dekat. "Itu bukan milik Lee Seng," ucap Lindong sambil mengepalkan tinjunya sedikit dan menatap giok gajah putih bercahaya. Dia kemudian mencibir, "Tidak peduli siapa yang memiliki segel itu, aku pasti menguasai Saint Elephant Sky Crumbling Tackle." Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, daya devouring yang mendominasi muncul dari telapak tangan Lindong. Jejak devouring power mulai berkeliaran di sekitar giok gajah putih dan melahap segel energi mental yang tersembunyi terus-menerus. Seolah-olah dia merasakan daya devouring, segel energi mental mengeluarkan gelombang kekuatan menjijikkan yang tangguh. Secara tidak jelas, giok gajah putih bergetar dan menunjukkan tanda-tanda melepaskan diri dari telapak tangan Lindong.
Setelah melihat ini, tatapan dingin menyapu mata Lindong. Rupanya, penguasa merek mental energi cukup kuat, mengingat bahwa ia mampu memanipulasi giok gajah putih dari jarak yang begitu jauh. Meskipun kegigihan merek mental energi mengejutkan Lindong, devouring power-nya terus mengikis giok gajah putih. Akhirnya, giok gajah putih yang menggigil mulai stabil dan merek mental energi mulai melemah di bawah erosi yang konstan juga. "Gue mau lihat, berapa lama lu bisa bertahan?" ucap Lindong sambil tertawa. Dengan sentakan pikirannya, daya devouring meningkat tiba-tiba. Setelah beberapa saat, suara gertakan halus bisa terdengar di dalam giok gajah putih. Seolah-olah ada sesuatu yang rusak. Saat suara gertakan dibuat, perlawanan oleh giok gajah putih tampaknya menghilang dalam sekejap. Kemungkinan ini merek energi mental giok gajah putih milik Big Senior Kekaisaran Saint Light, Little Marten tiba-tiba berkata setelah melihat Lindong menyingkirkan segel mental energi. Lindong mengangguk. Medan perang kuno adalah sebidang tanah yang terisolasi, dan oleh karena itu, jarak antara Saint Light Empire dan tempat ini sangat panjang. Tampaknya, bahkan elit panggung Nirvana tidak bisa memanipulasi gajah giok putih dari jarak yang begitu jauh. Selanjutnya, Lindong percaya bahwa, jika Saint Light Empire cukup kuat, mereka tidak mungkin memiliki elit yang melampaui tahap Nirvana. Dengan demikian, penguasa segel energi mental juga harus berada di medan perang kuno. Oleh karena itu, setelah mengkonfirmasi fakta-fakta ini dengan apa yang dikatakan Li Sheng dan rekan-rekannya, jawabannya sudah jelas. Orang ini cukup kuat, mengingat bahwa dia mampu mengatur segel mental energi yang pantang menyerah di giok gajah putih. Mata Lindong berkedip, tampaknya Big Senior dari Saint Light Empire adalah lawan yang tangguh. Ucap Lindong berdengung. Sementara mata Lindong berkedip-kedip, giok gajah putih yang awalnya tenang tiba-tiba mengeluarkan sinar cahaya. Sinar cahaya ini mulai muncul menjadi sosok buram di depan Lindong. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap dengan tenang pada sosok buram itu. Dia tahu bahwa sosok ini harus menjadi gambar energi mental yang disembunyikan oleh Big Senior di giok gajah putih. "Gue gak tahu siapa lu." Mengingat Li Sheng dan kemampuan yang lainnya, mereka tidak berani dan tidak mampu menghancurkan segel energi mental gue. Tampaknya Saint Elephant Sky Crumbling Tackle telah jatuh ke tangan orang lain. Jika gue tidak salah, Li Sheng dan yang lainnya seharusnya sudah mati di tangan lu, ucap sosok buram tersebut. Saat gambar itu muncul, itu menatap apatis pada Lindong dan suara acuh tak acuh keluar dari itu. "Tidak peduli siapa lu, siapapun yang membunuh anggota Saint Light Empire, berarti telah mengundang masalah bagi diri mereka sendiri, lu bakal menyesali apa yang telah lu lakukan. Hargai waktu lu sekarang, karena gue pasti akan menemukan lu, maka saat itu akan menjadi hari kematian lu." Ucap sosok buram tersebut. Wajah Lindong tetap tenang. Dengan satu jentikan jari, embusan angin menyapu dan menghancurkan gambar itu. Tampaknya Lindong benar. Merek mental energi memang milik Big Senior dari Saint Light Empire. Sekarang, dia juga harus tahu bahwa Li Sheng dan yang lainnya sudah terbunuh. Namun, berkaitan dengan masalah ini, Lindong tidak memiliki banyak kekhawatiran. Meskipun ia memiliki beberapa kesulitan dalam mengalahkan setengah langkah ke tingkat elit Nirvana saat ini, kepercayaan dirinya masih melampaui ketakutannya. Selanjutnya, ia memiliki Marten kecil dan boneka jiwa darah. Pada titik kritis, ia bahkan bisa membunuh setengah langkah ke elit tahap Nirvana. "Ada banyak orang yang ingin membunuh gue, namun sampai hari ini, belum ada orang yang mampu melakukannya. Karena lu adalah senior besar Saint Light Empire, gue jamin, koleksi harta lu pasti lebih besar dan lebih kuat daripada Li Sheng. Jika gue bisa mengalahkan lu, maka gue bisa mengumpulkan cukup pil Nirvana untuk membersihkan aura pembunuhan dari wayang jiwa darah." Lindong menyeringai dengan suara rendah. Jika yang disebut Big Senior berani datang, Lindong tidak keberatan sama sekali, karena koleksinya akan bertambah besar. Di medan perang kuno, Lindong bisa beroperasi dengan pengekangan apapun. Dia juga tidak takut balas dendam Saint Light Empire terhadapnya.
Di tempat ini, para elit tidak punya cara untuk masuk ke sini. Mungkin di masa depan, Lindong bahkan tidak akan peduli tentang Saint Light Empire lagi. Setelah merek energi mental di giok gajah putih telah dibuang, Lindong tidak mencoba untuk mempraktikkan Saint Elephant Sky Crumbling Tackle dengan segera. Sebagai gantinya, dia terus menggali di dalam tas Qian Kun Li Sheng. Namun, dia tidak berhasil menemukan harta karun yang memikatnya. Sebagian besar item adalah kristal iblis, pil eliksir dan treasures jiwa tingkat tinggi yang mengandung nirvana ki dalam jumlah rendah. Setelah mengobrak-abrik dengan terburu-buru, Lindong kehilangan minat dan membuang semuanya ke tas Qian Kun-nya sendiri. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai beristirahat untuk merawat kesehatannya setelah pertempuran. Setelah sekitar 2 jam istirahat, matanya terbuka perlahan. Menara ini tidak diragukan lagi adalah tempat latihan terbaik di kota ini. Oleh karena itu, Lindong dapat memulihkan kesehatannya dalam waktu singkat. Setelah pulih, Lindong membalik telapak tangannya dan giok gajah putih yang indah muncul di tangannya. Dengan jentikan pikirannya, dia menyalurkan energi mentalnya ke batu giok. Kali ini, energi mentalnya tidak menghadapi perlawanan apapun dan mengalir dengan lancar ke giok gajah putih. Berdengung. Sementara energi mental Lindong mengalir ke batu giok, sejumlah besar karakter misterius mengalir deras ke pikiran Lindong. Secara tidak jelas, deru gajah raksasa bergema di otak Lindong. Seekor gajah besar berkilau berdiri di langit dan mengamuk. Langit dan bumi bergetar sementara gunung-gunung runtuh. Itu adalah tampilan kekuatan yang mengguncang bumi. Lindong duduk diam di menara dengan kedua matanya tertutup rapat. Saat ia memegang giok gajah putih di tangannya, gelombang pancaran mulai menyebar dan akhirnya menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat cahaya menyelimuti Lindong, auranya menjadi semakin tenang dan kuat pada saat yang sama. Sementara itu, saat Lindong baru saja akan menguasai Saint Elephant Sky Crumbling Tackle, ada seorang lelaki berjubah putih yang tampak tidak berperasaan berdiri di menara yang tinggi di kota besar yang jauh dari titik berkumpul. Dia kemudian perlahan membuka matanya. Di matanya, ada gelombang niat membunuh yang begitu dingin sehingga bisa membekukan udara. Kagak peduli siapa lu bakal membayar harga mahal karena udah membunuh anggota Saint Light Empire. Setelah gue menyelesaikan tujuan gue saat ini, kematian lu bakalan tiba. Ucap sesosok berjubah putih. Gelap malam yang menyelimuti titik pertemuan akhirnya pergi diam-diam. Namun, ketika sinar matahari sekali lagi menyinari kota ini, penguasa kota ini sudah berganti. Awalnya, para anggota Kekaisaran Cahaya Suci arogan dan sombong semua telah dibantai oleh Lindong. Oleh karena itu, para praktisi elit yang awalnya memihak Secret Light Empire, dengan cepat berganti sisi lagi, ketika mereka mengertakkan gigi mereka dan dengan kejam mengeluh tentang betapa sombong dan congkaknya para anggota Kekaisaran Cahaya Suci. Berdasarkan ekspresi mereka, sepertinya mereka memiliki dendam yang mendalam terhadap mereka. Tentu saja, Lindong punya sedikit waktu untuk peduli tentang situasi yang berubah ini. Meskipun dia telah menghabisi Kekaisaran Cahaya Suci, dia secara alami tidak memiliki niat untuk menjadi penguasa kota ini. Ini hanyalah titik pertemuan kecil dan totalnya kurang dari 1000 orang. Karena itu, apa gunanya menjadi penguasa lokal di sini? Bahkan, setelah 1 tahun, ia masih tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki perang 100 kerajaan yang sebenarnya. Jika bukan karena fakta bahwa anggota Kekaisaran Cahaya Suci mencoba untuk menyebabkan masalah baginya, dan bahkan ingin merebut jiwa dan seni bela diri dari Lindong, Lindong tidak berencana untuk peduli dengan mereka. Namun, sangat disayangkan bahwa Li Sheng terlalu bodoh dan dia memilih untuk menyinggung perasaannya. Karena itu, dengan cara berbicaranya, ia sebenarnya pantas menerima hasil ini. Sinar matahari hangat menyinari bagian atas menara tinggi itu, sementara Lindong, yang matanya tertutup rapat, akhirnya perlahan membuka matanya. Sementara itu, gajah giok putih bercahaya di telapak tangannya telah meredup secara signifikan. Setelah membuka matanya, Lindong berdiri. Segera, dia maju selangkah. Saat dia melangkah keluar, Yuan Power yang tangguh langsung menyembur keluar dari dalam tubuhnya.
Sama seperti Yuan Power menyembur keluar dari tubuhnya, semua Yuan Power di sekitarnya dengan cepat berkumpul bersama. Dalam beberapa napas, bayangan gajah besar bercahaya menyelimuti tubuh Lindong. Meskipun gajah besar bercahaya itu masih tampak seperti ilusi, ia mengeluarkan aura yang menghancurkan bumi. Seketika gajah raksasa itu muncul, ia meraung ke langit, sebelum suara dengung aneh menyapu dan menyebabkan semua kekuatan Yuan di atas kota mulai mengamuk. Karena adanya domain spiritual domain batu, tidak sulit bagi Lindong untuk menguasai seni bela diri ini. Oleh karena itu, meskipun ia hanya dilatih untuk 1 malam, Lindong sudah mendapatkan pemahaman yang layak tentang Saint Elephant Sky Crumbling Tackle ini. Meskipun dia belum sepenuhnya menguasainya, dia sudah memiliki kemampuan bertarung yang layak. Di atas menara tinggi, ketika Lindong merasakan kekuatan yang kuat dari Saint Elephant Sky Crumbling Tackle, semburat kegembiraan menyembur ke wajahnya. Segera, dengan jentikan pikirannya, bayangan gajah raksasa itu perlahan menghilang. Haha, selamat saudara Lindong, lu udah mendapatkan seni bela diri yang kuat. Sama seperti gajah raksasa itu menghilang, suara angin yang membelah bergema, sebelum Mo Ling dan yang lainnya mengintai ke menara yang tinggi dan memberi selamat kepada Lindong sambil tersenyum. Ketika dia melihat Mo Ling dan yang lainnya, Lindong tersenyum. Setelah apa yang terjadi semalam, sikap mereka terhadapnya jelas telah berubah. Brother Lindong, sehubungan dengan informasi mengenai Big Senior Kekaisaran Cahaya Suci, kami telah memperoleh beberapa informasi. Ucap Mo Ling. Wah, ucap Lindong. Ketika dia mendengar bagaimana Mo Ling dan yang lainnya berhasil mendapatkan informasi dengan sangat efisien, Lindong sedikit terkejut. Haha, itu berkat fakta bahwa saudara Lindong sudah membangun dominasinya di daerah ini. Karena itu, sangat mudah bagi kami untuk mendapatkan informasi. Sebelumnya, mereka yang memihak pada anggota Kekaisaran Cahaya Suci memperoleh cukup banyak informasi dari mereka, dan mereka telah menyerahkan semuanya kepada kita. Mo Ling tersenyum ketika berkata. Lindong tersenyum dan mengundang mereka bertiga untuk duduk. Lalu, dia berbalik untuk melihat Mo Ling. Jelas, dia sangat penasaran untuk mencari tahu tentang Big Senior yang mereka gumamkan tadi malam. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, dari semua anggota Kekaisaran Cahaya Suci yang berpartisipasi dalam Perang 100 Kekaisaran, 20 dari mereka telah mencapai tahap manifestasi tingkat lanjut. Ucap Mo Ling. 20 dari mereka, ucap Lindong, urat Lindong menyusut dengan lembut. Bisa dikatakan bahkan setelah 8 dari mereka meninggal di tangannya, masih ada 11 praktisi manifestasi. Yang terakhir adalah Big Senior yang mereka maksud. Selain Li Sheng dan 7 lainnya, masih ada 11 praktisi manifestasi tingkat lanjut, serta senior besar yang dimaksud. Berdasarkan apa yang kita ketahui, Big Senior itu bernama Jinmu. Dia seharusnya setengah langkah ke tahap Nirvana dan dia memiliki kualifikasi untuk naik ke tahap Nirvana. Ketika mereka menyebutkan hal ini, ekspresi Mo Ling berubah sedikit serius. Itu karena ada jurang pemisah yang besar antara tahap manifestasi tingkat lanjut dan Nirvana. Oleh karena itu, jika Jinmu benar-benar menjadi praktisi panggung Nirvana, bahkan jika Lindong memiliki seni bela diri yang kuat yang bisa membantai Li Sheng dan 7 lainnya, dia masih tidak akan cocok untuknya. Itu karena seseorang melalui metamorfosis lengkap ketika seseorang menerobos ke tahap Nirvana. Tubuh fisik praktisi tahap Nirvana beberapa kali lebih kuat daripada Lindong, yang telah menguasai tubuh Great Sun Thunder. Bahkan, dengan tubuh fisik yang tangguh sekalipun, bahkan jika seseorang tidak menggunakan Yuan Power untuk melindungi diri sendiri, seorang praktisi manifestasi puncak hampir tidak bisa menyakitinya. Itulah perbedaannya. Bahkan jika dia berdiri diam dan membiarkanmu menyerangnya, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Meskipun setengah langkah menuju Nirvana bukanlah praktisi tahap Nirvana yang asli, kekuatannya jauh melebihi Li Sheng dan yang lainnya. Ucap Mo Ling. Lindong mengangguk karena dia tidak terlalu kaget. Setelah menghapus segel energi mental Jinmu tadi malam, dia tahu bahwa dia akan menjadi lawan yang sulit. Saat ini, Jinmu seharusnya berada di kota Yang.
Kota itu adalah titik pertemuan besar. Sebagai perbandingan, daerah ini sepi seperti jurang, ucap Mo Ling. Mo Ling melambaikan tangannya ketika dia berkata, secara umum, orang-orang yang memasuki medan perang kuno biasanya akan menuju ke titik pengumpulan besar itu. Karena tempat-tempat itu adalah tempat teraman. Sebaliknya, tempat berkumpul kecil seperti di sini mudah dikuasai oleh gelombang iblis. Tentu saja, kota yang adalah titik pertemuan terbaik dalam radius beberapa ribu mil. Ada banyak praktisi elit di sana dan Nirvana Ki dalam domain itu beberapa kali lebih kuat dibandingkan di sini. Tidak akan sulit bagi kami untuk mendapatkan sumber daya yang baik, ucap Mo Ling. Hehe, Saudara Lindong, kamu tidak perlu khawatir tentang jinmu. Berdasarkan intel kami, orang itu tidak punya waktu untuk menimbulkan masalah bagi kami. Du Yun tersenyum saat berkata, kenapa begitu? Lindong sedikit terkejut saat dia bertanya dengan kaget. Dia telah membunuh anggota Kekaisaran Cahaya Suci dan dia bahkan telah menghapus segel gajah putih energi mental yang jinmu tinggalkan di dalam. Karena itu, orang itu pasti gatal untuk membunuhnya. Ini adalah intel yang kami peroleh dari seorang praktisi yang paling dekat dengan anggota Kekaisaran Cahaya Suci. Saat ini, ada beberapa pasukan dari kerajaan yang berbeda berkumpul di daerah itu, dan sepertinya mereka bertarung untuk item yang disebut kunci kuno misterius. Oleh karena itu, jinmu harus mengincar objek itu juga dan dia kemungkinan tidak akan bergerak buat melawan lu sebelum dia mendapatkan bahwa kunci kuno misterius. Mo Ling tersenyum saat dia menambahkan, kunci kuno yang misterius, apa itu? Ketika dia mendengar istilah asing itu, Lindong tertegun saat dia bertanya dengan kaget. Ini dianggap sebagai kunci misterius dan kuno, lu juga harus tahu, meskipun lu dapat menyuling pil nirvana dari medan perang kuno, berdasarkan metode biasa saja, belum lagi diberi waktu sampai 1 tahun, bahkan diberikan beberapa tahun pun, lu tidak akan dapat memperbaiki pil nirvana yang cukup untuk menyerang tahap nirvana. Karena itu, banyak dari mereka mengalihkan perhatian mereka ke harta karun di medan perang kuno. Selama lo bisa mendapatkan harta karun, pil nirvana yang terkandung di dalamnya sudah cukup. Jika seseorang cukup beruntung untuk mendapatkan beberapa warisan yang diwariskan oleh sekte kuno, lo bahkan dapat naik dan menonjol selama pertempuran besar itu pada 1 tahun kemudian. Ucap Mo Ling. Lindong mengangguk dengan lembut. Dengan menggunakan metode biasa saja, kebanyakan orang tidak akan dapat memperbaiki lebih dari 10.000 pil nirvana dalam 1 tahun. Ini jelas tidak cukup bagi seseorang untuk menyerang tahap nirvana. Karena itu, sebagian besar dari mereka berencana untuk mencari harta karun. Tentu saja, karena ada beberapa yang ekstrim, bahkan ada juga yang memiliki metode yang lebih kejam dari yang terkejam, itu seperti perampokan. Tentu saja, untuk melakukannya, seseorang harus memiliki kekuatan yang cukup. Lain halnya, jika orang mungkin gagal merampok orang lain, yang ada orang yang merampok malah dirampok oleh mereka. Gue pengen tahu, harta apa yang ada di dalam harta karun kuno itu, ucap Lindong. Pikiran Lindong bergerak, sehubungan dengan harta itu, dia juga tertarik pada mereka. Bagaimanapun, dia membutuhkan pil nirvana dalam jumlah besar untuk naik ke tahap nirvana. Saat ini, karena ia telah secara resmi mencapai tahap manifestasi tingkat lanjut, tidak akan lama sebelum ia mencapai tahap nirvana. Karena itu, sebelum mencapai tahap itu, ia harus mengumpulkan pil nirvana yang cukup. Gue kagak tahu apa yang ada di dalam harta karun kuno itu. Namun, berdasarkan informasi yang kami peroleh, sepertinya jinmu sedang memperhatikan sesuatu di dalam. Kata Mo Ling. Apa itu? Tanya Lindong. Itu adalah sesuatu yang disebut pil samsara. Lalu, Mensan menggaruk kepalanya saat dia bertanya dengan ragu. Pil samsara, ucap Lindong tertegun. Terbukti, ini adalah pertama kalinya dia mendengar pil semacam itu. Namun, tepat saat dia akan dengan santai menganggukkan kepalanya, geraman tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Pil samsara. Ini adalah pil yang dikumpulkan oleh seorang praktisi super elit yang akhirnya memahami prinsip samsara itu. 1 pil sama dengan 1 kehidupan dan itu cukup untuk membantu lu membalikkan jebakan maut.
Jika gue bisa mendapatkan pil itu, gue juga bisa membentuk tubuh fisik baru dan berhenti menjadi roh iblis, dan kembali ke bentuk puncak gue kayak dulu. Lindong, lu harus membantu gue, lu harus membantu gue. Bantu gue mendapatkan pil samsara itu. Selama gue bisa mendapatkannya, gue akan memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Ucap Martin kecil. Geraman keras di dalam hatinya menyebabkan Lindong hampir pingsan. Dia tahu bahwa itu adalah suara Little Marten. Lebih jauh lagi, apa yang menyebabkan dia begitu terkejut adalah, ini adalah pertama kalinya sejak dia tahu Little Marten, bahwa dia telah melihat yang Marten kecil begitu gelisah dan bertindak keluar dari karakter. Terbukti, pil samsara itu sangat penting baginya. Jangan terburu-buru, tenanglah, gue bakal ngelakuin semua yang gue bisa untuk membantu lu, ucap Lindong. Beberapa saat kemudian, Lindong pulih kembali ketika dia tertawa getir di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu soal apapun tentang harta karun kuno itu, dia masih menyetujui permintaannya. Namun, ini bukan ucapan sembarangan, melainkan janji yang tulus. Bertahun-tahun, Lindong telah memperlakukan Little Marten sebagai teman baik yang tak tergantikan. Tanpa Little Marten, dia tidak akan berada di tempat dia hari ini. Marten kecil telah banyak membantunya dan sekarang dia membutuhkan bantuannya. Lindong secara alami tidak akan menolaknya. Sialan, lu memang anak yang berbakti. Kakek Marten tidak salah menilai lu, ucap Marten kecil. Kata-kata Lindong jelas menyebabkan orang tua berlendir seperti Little Marten menjadi sedikit tersentuh. Saat ia mencaci dengan santai, ada sedikit rasa puas dalam kata-katanya. Lindong dengan lembut menghela nafas lega, sementara dia dengan lembut mengutak-atik jari-jarinya. Awalnya, dia masih merasa lega ketika mendengar bahwa Jinmu tidak bisa meluangkan waktu. Namun, dia tidak pernah mengharapkan perkembangan yang tidak terduga. Jelas, bahwa kunci kuno misterius adalah kunci untuk membuka kunci harta karun kuno. Jika dia ingin mendapatkan samsara pil di dalam, dia harus terlebih dahulu mendapatkan kunci. Lindong bukannya lari dari Jinmu, justru dia harus mengambil inisiatif dan menuju ke kota yang dan berjuang untuk kunci kuno yang misterius itu. Ketika dia memikirkan hal ini, ekspresi Lindong tanpa sadar berubah aneh. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya dengan lembut menghela nafas lega. Sepertinya masalah akan datang dan tidak ada cara baginya untuk menghindarinya. Lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.